Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Summa amma ba'd. Ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kali ini di sore hari ini, sore yang sejuk ini, yang indah ini, alhamdulillah saya sedang berjalan-jalan di satu danau. Ya, ini letaknya ada di daerah Tangerang ya. Saya kurang tahu ini tepatnya di mana. Yang jelas dekat Sepatan Tangerang. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang sangat bagus sekali. Bukunya judulnya adalah Risalah Pelebur Jin Leluhur, Menguak Fakta Gangguan Jin Nasab dan Cara Pengobatannya. Ini ditulis oleh teman saya dan juga guru saya, Muhammad Faizar Hidayatullah. Baik. Di sini ada alasan kenapa buku ini ditulis. Di beberapa event kajian selalu muncul pertanyaan tentang cara pelepasan belenggu perjanjian dengan jin khodam leluhur. Ini pertanyaan serius yang membutuhkan jawaban yang detail dan tidak terburu-buru. Tentunya butuh waktu untuk menulis sebuah buku ringan sebagai jawaban terang dan komprehensif yang menghubungkan konsep-konsep pengobatan Al-Quran dengan realistis. Penulis, yaitu Ustadz Muhammad Faizar, khawatir ketika masyarakat hanya faham sembuh tetapi belum memahami tahapan pencapaiannya dan cara penjagaannya, maka ketika itu terjadi, pengobatan apapun yang dijalani akan berakhir sia-sia tanpa ada bekas. Perlu dijelaskan bahwa kunci utama penyembuhan dan pelepasan rantai jin nasab adalah solusi Quran dan Sunnah. Tanpa merujuk kepada Quran dan Sunnah, maka penyembuhan itu hanya semu saja. Inilah alasan kenapa penulis menulis buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi segenap kaum muslimin. Pada bagian muqaddimah, setelah penulis memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, buku ini disusun untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang fenomena kasus tentang jin nasab. Masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa, adalah masyarakat yang mempunyai banyak kepercayaan, peradaban dan budaya. Penganut Islam yang merupakan golongan terbesar di Pulau Jawa ternyata tidak sepenuhnya memeluk agama ini secara murni, sehingga Islam di tanah Jawa masih bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bahwa masih ada umat Islam yang memegang campuran kepercayaan Brahma dan Buddha. Ada umat Islam yang menganut kepercayaan magis dan dualisme. Ada umat Islam yang masih menganut kepercayaan animisme. Bahkan ada umat Islam yang menganut agamanya secara murni. Nah, ini yang keempat tentunya yang kita ingin ya. Ada seorang profesor bernama Fed mengatakan bahwa ketiga sekte Islam yang pertama disebut sebagai kejawen. Dan sampai sekarang kejawen ini masih banyak dianut oleh orang Jawa. Sangat sulit untuk bisa melihat keyakinan orang Jawa secara murni karena ajaran agama yang dianut adalah campuran dengan ajaran-ajaran agama di masa sebelumnya. Pedoman dari kepercayaan campuran ini terlihat pada ajaran yang disebut dengan petangan. Ya, petangan selain mempengaruhi kehidupan keagamaan yang dianut, juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang Jawa. Petangan adalah keyakinan mengenai hubungan antara manusia dan roh halus atau bangsa jin. Menurut kepercayaan orang Jawa, maksudnya adalah orang kejawen, petangan itu bisa memberikan harapan dan kedamaian dan juga kekuasaan. Oleh orang Jawa petangan itu dibagi menjadi 4. Ada pawukon. Pawukon ini adalah petangan yang dipakai oleh orang-orang Badui. Ada ngelmu, petangan yang dipakai oleh orang-orang Tengger. Ada tengeran, petangan dipakai oleh tiang Pasek dan penganut animisme. Kemudian ada primbon. Primbon inilah petangan yang dipakai oleh keempat golongan Islam kejawen. Dalam petangan ini orang Jawa sudah mengenal zat-zat gaib yang tidak kasat mata. Mereka membagi menjadi 4 kelas utama.
Ada di antaranya ke-14 itu masyarakat Jawa mengenal jin dan roh halus yang bisa dijadikan relasi goib untuk berbagai keperluan. Karena itu ada beberapa yang perlu diklarifikasi, dijelaskan secara detail asal-usul kasus jin nasab yang banyak tumbuh berkembang di bumi Nusantara. Dan menariknya, kasus gangguan gaib secara umum, baik itu sihir atau kesurupan biasa yang dialami oleh sebagian masyarakat Indonesia, ini banyak dipicu oleh adanya jin nasab atau disebut dengan khodam yang melekat secara turun-temurun dari manusia yang pernah bersekutu dengan bangsa jin. Ini yang diteliti oleh penulis selama kurang lebih 13 tahun berkecimpung di dunia ruqyah syar'iyah. Karena itu kita harus membahas dan memahami bagaimana tata cara pelepasan jin nasab dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, apa saja pembentengannya, dan apa terapi yang tepat untuk melepaskan secara total dari gangguan jin nasab. Ya, maka dengan memohon taufik dari Allah, pertolongan Allah, dan bersandar ya kepadanya, ya pembahasan ini kemudian dimulai. Nah, ini daftar isinya. Ya, ini ada bab pertama tentang alam jin dan mitos hantu di Nusantara, bab kedua tentang serangan umum para setan, bab ketiga seputar ilmu supranatural, bab keempat melepas ikatan jin nasab, ya. Kemudian bab 5 pembentengan setelah ruqyah, bab 6 penutup. Jadi ada 6 bab, ya. Dan ini ada sekitar 300 halaman, bukunya cukup tebal. Baik, untuk bab 1 nanti sesi berikutnya. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti pada bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.